Aku dipermalukan dan dihina ketika datang ke rapat orang tua murid anakku. Tapi semua orang terdiam ketika segerombolan mobil mewah datang masuk gerbang sekolahan. Yang terjadi kemudian, namaku Rania. Sebagian orang mungkin akan terkejut jika tahu siapa suamiku. Reza, pria yang kunikahi 7 tahun lalu, adalah pengusaha sukses yang namanya ada di jajaran orang terkaya di kota ini. Tapi, aku bukan tipe orang yang suka menunjukkan itu. Bagiku, hidup sederhana lebih nyaman dan membahagiakan. Aku bukan orang yang suka memakai barang-barang bermerek atau memamerkan kemewahan. Aku justru merasa risih jika perhatian orang tertuju padaku hanya karena apa yang kupakai atau apa yang kumiliki. Begitu pula Reza. Walaupun suamiku adalah seorang pengusaha besar, ia tetap rendah hati dan lebih suka menjalani kehidupan sederhana bersama keluarga kecil kami. Hidup kami jauh dari hingar-bingar kemewahan yang sering diasosiasikan dengan orang kaya. Rumah kami memang besar dan nyaman, tapi aku memastikan bahwa suasana di dalamnya tetap hangat dan penuh cinta. Kami membesarkan anak kami, Arfan, dengan cara yang sederhana, seperti yang kami jalani. Arfan adalah kebanggaan kami. Ia anak yang cerdas dan rendah hati, meski usianya baru 10 tahun. Di sekolah, ia selalu menjadi juara kelas. Namun, seperti aku, Arfan juga tidak pernah merasa perlu menunjukkan kemampuannya secara berlebihan. Dia lebih suka memakai seragam, sekolahnya yang sederhana tanpa tambahan apapun, dan tidak pernah mengeluh soal itu. Hari-hariku sederhana. Aku mengurus rumah, mendampingi Arfan belajar, dan sesekali membantu Reza dengan pekerjaan administratif di perusahaannya. Semua itu kulakukan tanpa merasa perlu membawa nama besar suamiku kemana-mana. "Aku pulang, Bu," seru suara Arfan dari depan pintu. Aku segera menghampirinya, menyambut anakku yang baru pulang sekolah. "Bagaimana hari ini, Nak?" tanyaku sambil menunduk untuk melepas sepatunya. "Baik, Bu. Aku dapat tugas kelompok untuk minggu depan," jawab Arfan sambil tersenyum. Senyumnya selalu membuatku bangga. "Kamu hebat, Nak," pujiku sambil mengacak rambutnya. Di balik semua kesederhanaan yang kami jalani, aku tahu tidak semua orang bisa memahami pilihan hidup kami, terutama orang-orang yang sering kali menghakimi seseorang dari penampilan luarnya saja. Tapi bagiku, itu tidak masalah. Namun, sebuah undangan dari sekolah Arfan tiba-tiba mengubah keseharianku yang tenang. "Rapat wali murid akan diadakan minggu depan," ujar Reza sambil menyerahkan surat undangan kepadaku. Aku membaca isi undangan itu dengan saksama. Pertemuan itu diadakan untuk membahas program sekolah, sekaligus memberi penghargaan kepada siswa berprestasi. Arfan pasti akan menerima penghargaan lagi, pikirku dalam hati, sedikit bangga. "Kamu mau ikut, Mas?" tanyaku sambil menatap Reza. Reza tersenyum tipis. "Aku ada jadwal rapat penting di hari itu, tapi aku yakin kamu bisa mewakili kita." Aku mengangguk. Pertemuan wali murid adalah hal biasa, pikirku. Tidak ada yang perlu dipersiapkan secara khusus. Aku hanya akan pergi dengan pakaian sederhana seperti biasa, menemani Arfan menerima penghargaan, lalu pulang. Tapi aku tidak tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang besar dalam hidup kami. Hari demi hari berlalu, dan tibalah hari rapat wali murid. Aku tidak menyadari bahwa aku lupa mempersiapkan penampilanku. Pakaian yang kupilih sederhana, blus longgar dan celana kain. Rambutku kusanggul seadanya. Aku merasa ini sudah cukup layak. Bukankah ini hanya pertemuan wali murid? "Bu, sudah siap?" tanya Arfan yang berdiri di dekat pintu dengan tas kecilnya. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Ayo kita berangkat." Kami tiba di sekolah tepat waktu. Suasana aula sudah mulai ramai oleh wali murid yang datang dengan berbagai gaya. Beberapa di antaranya memakai pakaian bermerek, dengan tas dan perhiasan mencolok. Aku sedikit merasa canggung, tapi aku menepis rasa itu. "Tidak apa-apa, Rania," bisikku pada diri sendiri. "Kamu di sini untuk Arfan, bukan untuk orang lain." Namun, aku mulai merasa tatapan-tatapan aneh dari beberapa orang tua murid. Beberapa dari mereka berbisik-bisik sambil melirik ke arahku.
Aku mencoba mengabaikan mereka, tapi tak bisa menahan diri untuk tidak mendengar sepenggal kalimat yang keluar dari mulut seorang wanita. Lihat ibu itu. Sepertinya dia bukan orang berada. Bagaimana bisa anaknya bersekolah di sini? Aku menahan napas. Berusaha tetap tenang. Ini baru awal pikirku. Akan ada banyak lagi yang harus kuhadapi nanti. Aku tidak menyangka bahwa kesederhanaanku akan menjadi bahan hinaan di tempat ini. Tapi aku juga tidak tahu bahwa di balik itu, hari ini akan menjadi hari di mana kesederhanaan kami justru menjadi sorotan yang berbeda. Hari itu aula sekolah penuh sesak dengan wali murid. Aku memilih duduk di barisan belakang, menghindari sorotan orang-orang yang tampaknya sudah memperhatikanku sejak awal. Arfan duduk di sampingku, tenang seperti biasa, seolah tidak peduli dengan suasana sekitarnya. "Bu, nanti kalau Arfan maju ke depan, jangan lupa tepuk tangan ya," bisik Arfan sambil tersenyum kecil. Aku terkekeh pelan dan mengusap kepalanya. "Iya, Nak. Ibu pasti tepuk tangan yang paling keras." Acara dimulai dengan sambutan kepala sekolah. Aku mendengarkan sambil sesekali melihat sekeliling. Beberapa orang tua murid terlihat berbicara satu sama lain, sesekali melirik ke arahku. Aku tahu mereka sedang membicarakanku, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Selanjutnya, kami akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswa berprestasi di sekolah ini, ujar kepala sekolah dengan suara lantang. "Ananda Arfan, mohon maju ke depan." Arfan bangkit dari kursinya dengan tenang. Aku melihatnya berjalan ke depan dengan langkah mantap, tanpa rasa ragu sedikit pun. Aku merasa sangat bangga, tapi juga sedikit khawatir. Saat ia menerima penghargaan dari kepala sekolah, tepuk tangan terdengar di seluruh ruangan, termasuk dari wali murid lainnya. "Hebat ya anak itu," salah satu wali murid berbisik. Namun, ada nada sinis di dalamnya. "Sayang, ibunya terlihat tidak pantas. Lihat pakaiannya, sangat sederhana." Aku pura-pura tidak mendengar, tetapi kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Aku tahu mereka tidak hanya menilai penampilan, tetapi juga mencoba meremehkan apa yang telah kami capai. Setelah sesi penghargaan selesai, acara berlanjut ke diskusi tentang program sekolah. Semua orang tua diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat. Aku duduk diam, mendengarkan diskusi tanpa ingin terlibat terlalu jauh. Tapi tampaknya ketenanganku menarik perhatian salah satu wali murid yang duduk di barisan depan. "Ibu, Anda dari kelas Arfan, kan?" tanya seorang wanita berusia sekitar 40-an. Dia mengenakan pakaian mahal yang mencolok, dengan perhiasan berkilauan di leher dan tangannya. Aku tidak tahu namanya, tetapi sikapnya menunjukkan bahwa dia merasa lebih unggul daripada siapapun di ruangan ini. "Iya, Bu. Saya ibunya Arfan," jawabku dengan sopan. "Anaknya pintar sekali ya," katanya, tetapi senyumnya terasa palsu. "Tapi, maaf kalau saya lancang. Saya hanya penasaran, bagaimana ibu bisa menyekolahkan anak ibu di sini? Sekolah ini kan tidak murah." Pertanyaan itu seperti tamparan di wajahku. Aku tahu apa yang dia maksud, dan aku yakin semua orang di ruangan ini juga tahu. Namun, aku tetap menjaga senyumku. "Alhamdulillah, Bu. Dengan usaha dan doa, kami bisa memberikan yang terbaik untuk Arfan," jawabku dengan tenang. Wanita itu tertawa kecil, dan beberapa orang di sekitarnya ikut terkekeh. "Usaha dan doa ya? Luar biasa sekali," katanya dengan nada mengejek yang jelas terdengar. Aku mencoba menahan diri. Bagiku, ini bukan saatnya untuk melawan atau menjelaskan siapa aku sebenarnya. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman yang terus bertumpuk. Di sela-sela diskusi, beberapa wali murid lainnya mulai ikut berkomentar. Mereka berbicara tentang betapa mahalnya biaya sekolah, tentang betapa beruntungnya aku bisa menyekolahkan anakku di sini, seolah-olah aku tidak pantas berada di antara mereka. Setiap kata mereka seperti duri yang menusuk hatiku. "Ibu terlihat seperti orang yang sangat sederhana," kata salah satu wali murid dengan senyum yang tidak tulus. "Saya yakin anak ibu pasti mendapatkan beasiswa, ya?" Aku menarik napas dalam-dalam. Sebelum aku sempat menjawab, guru Arfan yang berdiri di depan kelas tiba-tiba angkat bicara.
Ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita hargai prestasi anak-anak kita tanpa menilai dari latar belakang keluarganya, kata guru itu dengan suara tegas. Arfan adalah salah satu siswa terbaik di sekolah ini. Dia mendapatkan peringkat pertama karena kerja keras dan dedikasinya, bukan karena apapun yang berhubungan dengan latar belakang. Ruangan itu hening sejenak, tetapi hanya untuk sesaat. Beberapa wali murid yang tadi menghina tampaknya masih belum puas. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang terus menghakimi. Sementara itu, Arfan duduk di sebelahku dengan wajah polosnya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku tidak ingin dia tahu. Bagiku, kebahagiaannya lebih penting daripada apapun yang dikatakan orang lain. Hari itu aku sadar bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang cepat menilai berdasarkan penampilan. Tapi aku juga tahu, kesederhanaan kami adalah pilihan yang benar, dan aku akan membuktikannya kepada mereka dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Rapat wali murid berlanjut, tetapi suasana di dalam aula terasa semakin tidak nyaman bagiku. Bisik-bisik dan tatapan sinis dari beberapa orang tua murid semakin intens. Aku mencoba tetap tenang, meskipun di dalam hati rasanya seperti sedang berdiri. Di atas bara api, guru wali kelas Arfan mulai menjelaskan rencana kegiatan sekolah yang melibatkan partisipasi orang tua. Namun, perhatian beberapa wali murid jelas tidak sepenuhnya pada penjelasan guru. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan mereka terus menusuk ke arahku, diselingi dengan bisikan yang terdengar samar, namun cukup jelas untuk dimengerti. Anaknya pintar, tapi lihatlah ibunya. Sangat biasa. Bahkan lebih mirip pembantu daripada wali murid di sekolah ini, ujar seorang ibu dengan suara cukup keras, sehingga beberapa orang lain tertawa kecil. Aku menunduk, mencoba menenangkan diriku sendiri. Jangan emosi, ini demi Arfan, pikirku. Aku tahu harga diriku sedang dipertaruhkan, tetapi aku tidak ingin membuat keributan di tempat ini. Arfan, yang duduk di sebelahku, tetap tenang seperti biasanya. Dia sibuk menggambar sesuatu di buku catatannya, seolah tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Melihat ketenangannya, memberiku sedikit kekuatan untuk tetap tegar. Ibu, apa ada sesuatu yang ingin disampaikan mengenai program sekolah ini? Tanya guru wali kelas Arfan, tiba-tiba mengarahkan pertanyaan kepadaku. Aku terkejut sejenak, tetapi segera menguasai diri. Saya rasa program ini sangat baik, Bu Guru. Apalagi jika semua orang tua mendukungnya dengan tulus. Jawabku singkat sambil tersenyum. Namun, sebelum suasana kembali netral, salah satu ibu di barisan depan, yang aku ingat bernama Bu Ratna, angkat bicara. Mendukung dengan tulus, ya? Tapi bagaimana caranya mendukung kalau keadaannya terbatas? Maksud saya, dukungan itu kan tidak hanya niat, tapi juga butuh dana. Kalimat itu langsung membuat ruangan terasa lebih dingin. Semua mata tertuju kepadaku. Aku tahu, Bu Ratna sedang mencoba menyerangku secara halus, tetapi aku tetap menjaga ekspresi tenangku. Saya yakin semua orang tua di sini akan mendukung sebisa mungkin, sesuai kemampuan masing-masing. Yang terpenting adalah niat baik kita untuk anak-anak. Jawabku dengan nada lembut. Namun jawaban itu tampaknya tidak memuaskan Bu Ratna. Ia tersenyum sinis dan melirik ke arah wali murid lainnya. Benar juga ya. Tapi kasihan kalau ada yang terlalu memaksakan diri untuk bisa ikut-ikutan di sekolah ini. Mungkin lebih baik fokus pada hal-hal yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Aku tahu bahwa perkataannya ditujukan langsung kepadaku. Aku ingin menanggapi, tetapi suaraku seakan tertahan. Di sisi lain, Arfan menyentuh tanganku pelan dan tersenyum, memberi isyarat agar aku tidak perlu meladeni komentar itu. Entah bagaimana, sikap anakku yang tenang membuatku merasa lebih kuat. Namun, konflik ini belum selesai. Ketika guru mulai menjelaskan rencana kegiatan lomba antar kelas yang membutuhkan partisipasi aktif orang tua, salah satu wali murid lainnya ikut menambahkan komentar yang menyakitkan. Kalau lombanya melibatkan orang tua, mungkin kita harus mempertimbangkan kemampuan finansial dulu, ya? Biar semua bisa berkontribusi dengan adil. Jangan sampai ada yang terlalu berat untuk ikut serta, katanya sambil tertawa kecil. Beberapa orang tertawa bersamanya, sementara aku hanya bisa terdiam. Aku tahu maksud dari komentar itu.
Mereka menganggapku tidak mampu secara materi untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Hinaan demi hinaan itu membuatku semakin terpojok, tetapi aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan kelemahanku di depan mereka. Bu Ratna, tiba-tiba suara Bu Guru memecah ketegangan. Saya rasa semua orang tua di sini berhak berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Yang paling penting adalah semangat kebersamaannya, bukan nilai materi. Jawaban tegas dari Bu Guru. Itu sedikit melegakan hatiku. Namun, aku tahu bahwa konflik ini tidak akan berhenti di sini. Orang-orang seperti Bu Ratna tidak akan puas sampai mereka benar-benar menjatuhkanku. Ketika rapat hampir selesai, guru mengumumkan bahwa sesi berikutnya adalah sesi khusus untuk membahas pendidikan anak. Setiap wali murid diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Aku merasa ragu untuk berbicara, tetapi sesuatu di dalam diriku mengatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Namun, aku memilih untuk menunggu giliran. Ketika giliran Bu Ratna tiba, ia berbicara panjang lebar tentang metode pendidikan anaknya. Saya selalu memastikan anak saya mendapatkan segala fasilitas terbaik, dari les privat, mainan edukasi, sampai liburan ke luar negeri. Karena itu, saya yakin anak saya akan sukses. Katanya dengan nada bangga, membuat beberapa orang tua lainnya mengangguk setuju. Ketika akhirnya giliran berbicara sampai kepadaku, aula itu terasa lebih sunyi. Semua orang menatapku, seolah-olah menunggu sesuatu yang lucu atau mengecewakan untuk mereka komentari. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Saya tidak memberikan banyak hal mewah untuk anak saya, kataku pelan tetapi tegas. Tapi saya selalu memastikan bahwa ia memahami nilai dari kerja keras, kejujuran, dan rasa syukur. Saya percaya bahwa itu adalah bekal paling penting dalam hidup. Beberapa orang tua mulai terlihat tidak nyaman, mungkin karena kata-kataku menyentuh sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar mendengarkan, tetapi aku lega bisa mengungkapkan isi hatiku. Namun, sebelum suasana menjadi terlalu damai, Bu Ratna kembali melontarkan komentar pedas. Itu memang bagus untuk diajarkan, tapi bagaimana kalau nanti anaknya tumbuh dengan rasa rendah diri karena tidak mendapatkan apa yang dimiliki anak-anak lain? Komentarnya membuat beberapa orang tertawa kecil, tetapi aku tetap tenang. Rasa rendah diri tidak akan muncul jika anak-anak kita tahu bahwa cinta dan dukungan orang tua jauh lebih berharga daripada materi. Jawabku dengan senyum. Kata-kataku membuat ruangan itu kembali hening. Aku tidak tahu apakah mereka setuju atau tidak, tetapi aku merasa bahwa aku telah mengatakan sesuatu yang benar. Meskipun konflik masih terasa, aku tahu bahwa aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa hari itu masih menyimpan kejutan besar yang akan mengubah pandangan mereka terhadapku untuk selamanya. Suasana di aula mulai sedikit mencair. Rapat hampir selesai, tetapi guru wali kelas memutuskan untuk menutupnya dengan sesi diskusi singkat tentang pendidikan anak. Setiap orang tua diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman mendidik anak mereka. Awalnya, aku ragu untuk berbicara. Tetapi sesuatu dalam diriku berkata bahwa inilah saatnya menunjukkan caraku tanpa merasa takut atau minder. Guru mempersilakan siapa saja yang ingin berbagi. Beberapa orang tua langsung mengangkat tangan, termasuk Bu Ratna. Aku mendengarkan setiap cerita mereka dengan tenang, meskipun beberapa kisah mereka terasa lebih seperti ajang pamer. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk anak kami, ujar Bu Ratna dengan penuh rasa bangga. Anak saya les piano, kursus bahasa Inggris. Bahkan setiap akhir pekan kami ajak dia ke tempat-tempat yang mendidik, seperti museum di luar kota. Anak itu harus diberi fasilitas terbaik agar bisa sukses. Beberapa orang tua mengangguk setuju, dan beberapa bahkan mulai bertepuk tangan. Namun, aku hanya tersenyum kecil. Tentu saja itu cara yang bagus untuk mendidik anak, tetapi aku tahu bahwa tidak semua orang mampu melakukannya. Ketika giliran bicara sampai kepadaku, suasana di aula mendadak hening. Semua mata tertuju padaku, seolah-olah mereka menantikan sesuatu yang lucu atau tidak penting untuk ditertawakan. Aku menarik napas dalam-dalam
dan mencoba menenangkan diriku sendiri sebelum mulai berbicara. Terima kasih atas kesempatannya, kataku sambil tersenyum. Saya mungkin tidak punya banyak hal yang bisa dibanggakan seperti beberapa orang tua di sini. Tapi, kalau boleh, saya ingin berbagi cara sederhana saya dalam mendidik anak. Beberapa orang tua tampak mengangkat alis, seolah tidak percaya bahwa aku punya sesuatu yang berarti untuk dikatakan. Aku melanjutkan, tetap dengan nada tenang. Saya tidak pernah memberikan fasilitas mewah untuk anak saya. Saya tidak bisa memberinya les privat atau membawanya jalan-jalan ke tempat mahal. Tapi, setiap malam sebelum tidur, saya selalu berbicara dengannya. Kami berbicara tentang apa yang ia alami di sekolah, tentang apa yang ia rasakan, dan tentang apa yang ingin ia capai. Saya selalu mengajarkan dia untuk bersyukur atas apa yang ia miliki, dan bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan untuk mencapai impian. Ruangan itu hening. Beberapa orang tua tampak tertegun. Bu Ratna, yang tadi begitu bersemangat, terlihat tidak nyaman di tempat duduknya. Aku melanjutkan, sambil melirik ke arah Arfan yang sedang duduk tenang di bangkunya. Anak saya tidak pernah malu menjadi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa saya mencintainya apa adanya, dan itulah yang membuatnya percaya diri. Saya percaya bahwa anak-anak kita tidak membutuhkan barang mahal untuk menjadi anak yang hebat. Yang mereka butuhkan hanyalah waktu, perhatian, dan cinta dari orang tuanya. Semua orang di ruangan itu terdiam. Beberapa wali murid mulai mengangguk pelan, seolah setuju dengan apa yang kukatakan. Bahkan bu guru wali kelas terlihat terkesan dengan jawabanku. Bu Amira, kata bu guru dengan senyum. Terima kasih atas penjelasan Anda. Saya rasa itu adalah contoh luar biasa tentang bagaimana cinta orang tua bisa membentuk karakter anak. Aku tersenyum kecil, merasa lega bahwa setidaknya bu guru memahami maksudku. Namun, momen itu tidak berlangsung lama. Bu Ratna, yang tampaknya tidak puas, kembali angkat bicara. Itu semua bagus secara teori, katanya dengan nada sinis. Tapi saya rasa di dunia nyata, anak-anak tetap membutuhkan dukungan materi untuk bersaing. Tanpa fasilitas yang memadai, bagaimana mereka bisa mencapai kesuksesan? Aku menatap Bu Ratna dengan tenang. Bu Ratna, saya tidak menyangkal bahwa fasilitas itu penting, tapi saya percaya bahwa fasilitas saja tidak cukup tanpa nilai-nilai kehidupan. Anak-anak kita membutuhkan karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Prestasi akademik hanya akan membawa mereka sejauh ini, tetapi kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur akan membawa mereka lebih jauh. Ruangan kembali sunyi. Aku bisa melihat beberapa orang tua mulai merenung, sementara yang lain tampak malu, karena mungkin mereka merasa terlalu fokus pada hal-hal material. Bu Guru kemudian memutuskan untuk menutup sesi diskusi dengan memberikan pujian kepada Arfan. Kita semua tahu bahwa Arfan adalah salah satu siswa terbaik di kelas ini. Saya yakin prestasinya adalah hasil dari didikan yang luar biasa dari ibunya. Terima kasih Bu Amira, sudah menginspirasi kita semua hari ini. Aku tersenyum kecil dan mengangguk sopan. Tapi, di dalam hatiku, aku merasa lega. Bukan karena pujian, tetapi karena aku akhirnya bisa berbicara dari hati tanpa rasa takut. Ketika sesi diskusi berakhir dan para orang tua mulai keluar dari aula, beberapa dari mereka mendekatiku. Bu Amira, terima kasih atas kata-kata Anda tadi. Itu benar-benar membuka mata saya. Ujar salah satu ibu dengan tulus. Namun tidak semua orang bersikap seperti itu. Bu Ratna masih menunjukkan sikap dingin dan sinis. Kita lihat saja nanti, apakah teori itu bisa bertahan di dunia nyata. Gumamnya sambil melirikku tajam sebelum pergi. Aku tidak membalasnya. Aku tahu bahwa apa yang aku katakan mungkin tidak akan mengubah pendapat semua orang, tetapi aku merasa cukup bangga, karena setidaknya aku telah berbicara dengan jujur. Ketika aku dan Arfan keluar dari aula, aku melihat bahwa suasana di luar mulai berubah. Beberapa wali murid yang tadi bersikap sinis kini mulai tersenyum dan menyapaku dengan lebih ramah. Aku tidak tahu apakah itu karena mereka terinspirasi atau hanya merasa malu dengan sikap mereka sebelumnya. Namun,
Aku tidak menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu kami. Sesuatu yang akan mengubah pandangan semua orang di sekolah ini terhadapku, selamanya. Setelah sesi diskusi selesai, suasana aula perlahan mulai mencair. Para wali murid saling berbicara, dan beberapa di antaranya mulai keluar menuju parkiran. Aku bersiap-siap untuk pulang bersama Arfan, merasa lega bahwa setidaknya aku sudah menyampaikan apa yang aku pikirkan tadi. Namun, ternyata konflik belum benar-benar selesai. Ketika aku dan Arfan berjalan menuju pintu keluar aula, aku mendengar suara seorang ibu yang jelas-jelas diarahkan kepadaku. Itu suara Bu Siska, salah satu wali murid yang tadi terlihat akrab dengan Bu Ratna. Ia berbicara dengan nada keras, seolah ingin memastikan bahwa aku mendengarnya. Ya ampun, kalau dipikir-pikir, lucu juga ya. Orang yang datang dengan pakaian lusuh dan tampak seperti pembantu malah berani berbicara soal mendidik anak. Padahal, kalau mau mendidik anak dengan benar, ya mulai dari memperbaiki penampilan dulu. Jangan sampai anaknya malu punya ibu yang seperti itu. Tawa beberapa wali murid langsung terdengar menyambut komentar pedas itu. Rasanya seperti tamparan, keras di wajahku. Tetapi aku tetap berusaha menjaga wajahku tetap tenang. Aku sudah terlalu sering menghadapi sikap seperti ini. Dan aku tahu bahwa menunjukkan emosi hanya akan membuat mereka semakin puas. Namun, kali ini aku tidak sendiri. Arfan, yang biasanya pendiam, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia berbalik menghadap Bu Siska, dengan wajahnya yang tenang, tetapi penuh keyakinan. Ibu Siska, katanya dengan suara pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang di sekitar kami. Kenapa ibu suka sekali menghina orang lain? Bukankah kita harusnya saling menghormati, apalagi di depan anak-anak? Suasana langsung hening. Semua orang yang mendengar ucapan Arfan tampak terkejut, termasuk Bu Siska sendiri. Ia menatap Arfan dengan wajah bingung, seolah tidak percaya bahwa anak sekecil itu berani berbicara seperti itu. Arfan, kamu tidak sopan. Balas Bu Siska dengan nada marah, berusaha mempertahankan wibawanya. Anak kecil tidak seharusnya ikut campur urusan orang dewasa. Arfan tidak gentar. Dengan suara yang tetap tenang, ia menjawab, "Saya hanya mengatakan apa yang saya pelajari di rumah. Ibu saya selalu mengajarkan saya untuk menghormati semua orang, tidak peduli seperti apa mereka. Tapi, kalau orang dewasa tidak memberi contoh yang baik, bagaimana anak-anak bisa belajar?" Kata-katanya membuat suasana semakin tegang. Beberapa wali murid yang sebelumnya tertawa kini terdiam, tampaknya mulai merasa tidak nyaman. Bahkan Bu Siska kehilangan kata-kata untuk sesaat, meskipun ia berusaha keras untuk menutupi rasa malunya. Aku merasa bangga sekaligus khawatir. Aku bangga karena Arfan menunjukkan kedewasaan yang luar biasa untuk anak seusianya. Tetapi aku juga khawatir bahwa tindakannya akan memicu lebih banyak masalah. Aku segera menyentuh bahunya dan berkata, "Arfan, ayo kita pulang. Kita tidak perlu membuang waktu untuk hal-hal seperti ini." Arfan menoleh padaku dan tersenyum kecil. "Baik, Bu," katanya dengan tenang. Namun, sebelum kami sempat melangkah lebih jauh, Bu Siska kembali angkat bicara. Kali ini suaranya lebih tajam, penuh dengan nada merendahkan. Pantas saja anak ini berani bicara seperti itu. Rupanya, dia mewarisi sikap sok tahu dari ibunya. Mungkin ibu dan anak ini memang cocok jadi guru moral, tapi tetap saja, di dunia nyata, itu tidak akan membawa mereka kemana-mana. Komentar itu membuat beberapa wali murid lain kembali tertawa kecil. Aku berhenti sejenak, merasakan rasa panas yang menjalar di dadaku. Aku tahu aku harus tetap tenang, tetapi kata-kata Bu Siska kali ini benar-benar menyakitkan. Namun, sebelum aku sempat merespons, Arfan kembali berbicara. "Ibu Siska, saya tidak apa-apa kalau ibu mau menghina saya. Tapi, tolong jangan hina ibu saya. Saya bangga punya ibu seperti dia. Semua yang saya pelajari, semua yang membuat saya menjadi siswa terbaik di sekolah ini, itu karena ibu saya. Jadi, kalau ibu merasa bahwa kerja keras ibu saya tidak berarti, itu artinya ibu tidak memahami apa artinya menjadi orang tua." Kata-kata Arfan membuat semua orang terdiam.
Bahkan tawa kecil yang tadi terdengar kini benar-benar hilang. Bu Siska tidak mampu berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di tempatnya, menatap Arfan dengan ekspresi bingung dan kesal. Aku menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengakhiri situasi ini. Terima kasih atas waktunya, ibu-ibu sekalian, kataku sambil tersenyum tipis. Saya harap kita semua bisa belajar sesuatu hari ini, termasuk tentang bagaimana menghormati orang lain. Dengan itu, aku dan Arfan berjalan keluar dari aula. Aku merasa lega bahwa Arfan mampu menghadapi situasi ini dengan tenang dan dewasa. Tetapi aku juga tidak bisa menghilangkan rasa sakit akibat komentar-komentar pedas yang dilontarkan kepadaku. Namun, tanpa aku sadari, momen ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan membalikkan semua pandangan mereka terhadap kami, selamanya. Rapat hampir selesai. Dan aku merasa sedikit lega meskipun masih ada rasa sakit akibat hinaan-hinaan yang terus dilontarkan. Aku berusaha untuk tetap tenang, walaupun ada perasaan tidak nyaman yang masih mengganjal. Aku menggandeng tangan Arfan, yang sejak tadi diam mengikuti alur rapat tanpa protes. Namun suasana di sekitar kami mulai terasa aneh. Beberapa orang tua yang tadi melontarkan komentar pedas dan menghina kami mulai melirik ke arah pintu masuk sekolah, seolah mendengar sesuatu yang tidak biasa. Lalu tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil yang sangat mewah, hampir seperti menggetarkan tanah. Aku menoleh, dan mataku langsung menangkap barisan mobil-mobil sedan mewah yang masuk ke halaman sekolah. Mobil-mobil itu tidak hanya satu atau dua, melainkan beberapa mobil yang tampak sangat elegan dan berkilau. Aku sempat terkejut, tapi segera berusaha untuk tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Arfan pun menoleh ke arah mobil-mobil itu dan melihat beberapa mobil berhenti tepat di depan aula sekolah. Seketika, aku bisa melihat beberapa wajah orang tua murid yang tadinya menghina kami berubah menjadi tegang. Pintu mobil pertama terbuka dan seorang pria keluar dari dalam. Ia mengenakan jas hitam yang rapi dan wajahnya tampak sangat berwibawa. Dari gaya dan penampilannya, aku tahu siapa dia. Itu adalah Pak Amir, salah satu anak buah suamiku, yang mengurus sebagian besar bisnis di perusahaan besar milik suamiku, Pak Reza. Seperti yang sudah aku duga, rombongan mobil mewah ini datang menjemput kami. Pak Amir berjalan mendekati kami dengan langkah mantap, senyum sopan terukir di wajahnya. Selamat siang Ibu Rania Arfan. Kami di sini untuk menjemput Anda, katanya dengan penuh hormat. Tatapan orang-orang di sekitar kami langsung berubah. Mereka yang tadi sibuk mengomentari penampilanku, kini terdiam, saling berpandangan. Aku tahu, mereka tidak mengira akan melihat rombongan mobil seperti itu, apalagi datang untuk menjemput seseorang yang mereka anggap sebagai ibu dari siswa biasa yang miskin dan tidak mampu. Beberapa orang tua yang sebelumnya menganggap rendah, kini mulai terlihat gugup. Mereka mulai berbisik. Beberapa bahkan menatapku dengan mata terbelalak. Bu Siska, yang tadinya merasa puas dengan hinaannya, kini tampak terkejut. Wajahnya memerah, dan ia tidak bisa menyembunyikan rasa malu yang muncul begitu saja. Maaf, Ibu? Bu Siska mencoba bertanya dengan nada ragu, seolah ingin memastikan bahwa aku adalah orang yang sama dengan yang dimaksud Pak Amir. Aku tersenyum tipis, tidak menjawab langsung. Namun, saat Pak Amir melihat ke arahku, ia kembali mengangguk sopan dan berkata dengan suara yang lebih keras agar semua orang mendengarnya. Ini adalah Ibu Rania, istri dari Bapak Reza, pengusaha terkaya di kota ini. Kami di sini untuk menjemput mereka. Perkataan Pak Amir seakan menyentak seluruh ruangan. Wajah semua orang yang ada di sekitar kami berubah. Beberapa ibu langsung membelalakan mata, sementara beberapa yang lainnya tampak terkejut, bahkan ada yang hampir tidak percaya. Bu Siska tampak kaku, tidak tahu harus berkata apa. Jadi, Ibu Rania, kata Bu Siska dengan suara gemetar. Itu berarti Anda istri dari Pak Reza? Aku hanya tersenyum sedikit, menahan perasaan campur aduk. Ya, Bu Siska, saya istri Pak Reza. Maaf kalau penampilan saya tadi tidak sesuai dengan harapan Anda. Kata-kata itu bagaikan sebuah pukulan yang membuat semua orang terdiam.
Mereka yang tadi merendahkan dan menghina kami kini hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Pak Amir, yang sudah siap mengantar kami pulang, terlihat sedikit geli dengan reaksi orang-orang di sekitar Arfan, yang selama ini tenang dan tidak banyak bicara, tiba-tiba berbicara dengan suara yang tegas. "Ibu, jangan khawatir. Ini hanya soal penampilan. Ibu Rania selalu mengajarkan saya untuk tidak menilai orang dari luar. Semua orang punya cerita masing-masing." Suaranya terdengar sangat dewasa dan penuh keyakinan. Aku terdiam sejenak, bangga akan keberanian Arfan yang meskipun muda, tidak gentar menghadapi orang-orang yang mencoba merendahkannya. Pak Amir kemudian melanjutkan, "Kami sudah siap untuk mengantarkan Ibu dan Arfan. Jika Anda tidak keberatan, kami bisa langsung menuju rumah." Ia tersenyum ramah, dan aku mengangguk sebagai tanda persetujuan. Begitu kami mulai melangkah menuju mobil, suasana di sekitar kami semakin hening. Orang-orang yang tadinya berbicara dengan berisik kini hanya menatap, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan Bu Ratna, yang sebelumnya selalu mengkritik, kini tidak mampu berkata sepatah kata pun. Semua yang terjadi seakan mengubah pandangan mereka tentang kami dalam sekejap. Ketika aku dan Arfan melangkah ke dalam mobil, yang dengan cepat mengantarkan kami keluar dari halaman sekolah, aku bisa merasakan pandangan mata mereka yang tak bisa lepas. Dari kaca mobil, aku sempat melirik ke belakang dan melihat mereka semua berdiri terpaku, seolah tak percaya dengan kenyataan yang baru saja terjadi. Aku tidak merasa bangga atau sombong, tetapi lebih kepada rasa lega bahwa mereka akhirnya bisa menyadari bahwa penampilan bukanlah segalanya. Aku tahu bahwa hidupku bersama Pak Reza memang berbeda dengan kehidupan mereka, tetapi itu bukan berarti aku harus menonjolkan kekayaan yang ada. "Arfan," kataku sambil tersenyum padanya. "Kamu hebat hari ini. Aku bangga padamu." Arfan hanya tersenyum kecil. "Ibu, kita hanya perlu jadi diri kita sendiri, kan?" Jawabnya dengan sederhana, namun kata-katanya seperti membawa kedamaian di dalam hatiku. Hari itu, mereka semua akhirnya tahu siapa kami sebenarnya. Tetapi yang lebih penting lagi, aku tahu bahwa cara mendidik Arfan yang sederhana, penuh cinta, dan kejujuran jauh lebih berarti daripada apapun yang mereka kira. Ketika mobil mewah yang mengangkut kami melaju menjauh dari sekolah, suasana di dalam mobil terasa tenang. Aku duduk di samping Arfan, memandang keluar jendela dengan pikiran yang sedikit melayang. Semua yang terjadi begitu cepat, dan meskipun aku merasa lega karena bisa mengungkapkan diri, ada juga sedikit keheranan dalam diriku. Kenapa orang selalu menilai dari penampilan saja? Aku mendengar suara Pak Amir di depan, berbicara dengan sopan melalui interkom mobil. "Ibu Rania, jika Anda merasa tidak nyaman, kami bisa mengantarkan Anda ke tempat lain sebelum pulang ke rumah. Kami bisa memberikan sedikit privasi lebih." Aku mengangguk, menandakan bahwa aku merasa baik-baik saja. Arfan pun tampak santai. Meskipun aku tahu dalam pikirannya, ia mungkin masih memikirkan kejadian tadi di sekolah. Suasana dalam mobil semakin terasa nyaman, hingga tiba-tiba aku mendengar suara deru mesin mobil lain yang mendekat. "Pak Amir, mobil itu, kenapa mereka mengejar kita?" tanya Arfan, yang menyadari adanya mobil lain yang melaju lebih cepat untuk mendekatkan diri dengan mobil kami. Aku menoleh ke arah luar jendela, dan mataku langsung tertuju pada beberapa mobil yang sedang berusaha mendekati kami. Aku sempat terkejut, karena mobil yang mendekat itu adalah mobil-mobil yang sama yang tadi tampak terhenti di sekolah. Dan sekarang mereka berusaha mengejar kami. Aku segera merasakan ketegangan di dalam dadaku. Pak Amir menurunkan kecepatan mobil dan memberi isyarat untuk membiarkan mobil-mobil itu mendekat. Beberapa detik kemudian, satu mobil meluncur di sebelah kami, dan kaca jendela di sebelah kiri, kami pun terbuka. Dari dalam mobil itu, muncul wajah Bu Siska, diikuti oleh beberapa orang tua murid lainnya yang tampak cemas. Aku mengerutkan kening, tak mengerti apa yang mereka inginkan. Pak Amir menatap mereka dari spion mobil, lalu berkata, dengan nada rendah, "Mereka mengejar kita, sepertinya ada yang ingin mereka sampaikan." Mobil kami pun berhenti di pinggir jalan, diikuti oleh dua mobil lainnya, yang akhirnya berhenti di belakang kami.
Aku bisa melihat Bu Siska dan beberapa ibu lainnya keluar dari mobil dengan langkah tergesa-gesa. Wajah mereka tampak serius dan agak cemas. Bu Siska, yang sebelumnya tampak sombong, kini tampak berbeda. Wajahnya pucat dan bibirnya sedikit gemetar. Ibu Rania. Bu Siska berlari mendekat, disusul oleh beberapa ibu lainnya. Kami ingin meminta maaf. Tolong beri kami kesempatan untuk meminta maaf atas perkataan kami tadi di sekolah. Aku menatap mereka sebentar. Tidak ada kemarahan di hatiku, hanya rasa bingung. Mengapa mereka baru menyadari kesalahan mereka sekarang? Bu Siska, ibu-ibu yang lainnya, kataku sambil mengatur napas. Saya tidak tahu apa yang membuat kalian merasa perlu mengejar kami. Tapi jika kalian ingin meminta maaf, saya akan mendengarkan. Bu Siska tampak sangat menyesal. Kami salah besar, Ibu. Kami terlalu cepat menilai berdasarkan penampilan. Kami tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Kami hanya terkejut dengan situasi tadi dan tidak bisa mengendalikan mulut kami. Ia menundukkan kepala, menyesali perkataannya. Saya merasa sangat malu atas sikap saya. Kami tidak bermaksud menghina Anda, apalagi menganggap rendah anak Anda. Ibu-ibu lain yang ada di belakang Bu Siska juga mengangguk setuju. Wajah mereka menunjukkan penyesalan yang tulus. Salah satu ibu lainnya, yang juga sempat ikut menertawakan kami, berkata, "Kami benar-benar minta maaf, Bu Rania. Kami tidak tahu kalau Anda adalah istri dari Pak Reza. Kami hanya terkejut dan langsung terbawa suasana. Kami sangat menyesal." Aku menatap mereka dengan tenang, merasakan ketulusan dalam permintaan maaf mereka. Arfan yang duduk di sebelahku hanya diam, namun aku bisa melihat senyum kecil di bibirnya. Ia mungkin merasa bahwa kejadian ini sudah cukup memberi pelajaran bagi banyak orang. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Saya mengerti, Bu Siska. Saya tahu bahwa kadang kita semua bisa terbawa oleh apa yang kita lihat di luar, tetapi itu bukan alasan untuk menilai orang lain dengan cara yang tidak baik. Saya hanya berharap agar setelah ini, kita semua bisa lebih bijaksana dalam melihat orang lain bukan hanya berdasarkan penampilan atau status." Bu Siska mengangguk, dan kali ini ia mengulurkan tangannya. "Terima kasih, Bu Rania, karena telah memberi kami kesempatan untuk meminta maaf. Kami akan berusaha menjadi lebih baik lagi." Aku tersenyum dan menerima uluran tangan Bu Siska. Meskipun, dalam hati, aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang permintaan maaf. Ini adalah momen yang mengajarkan mereka semua untuk melihat lebih dalam, untuk tidak menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di luar. Saya harap ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, kataku dengan lembut. Mungkin, saya bukan orang yang bisa menawarkan kekayaan atau status tinggi, tetapi saya percaya bahwa kejujuran dan kesederhanaan adalah yang paling penting. Mereka semua mengangguk dengan penuh kesadaran. Bu Siska dan ibu-ibu lainnya akhirnya berjalan kembali ke mobil mereka dengan ekspresi wajah yang lebih ringan, meskipun masih ada sedikit rasa malu yang tersisa di sana. Setelah mereka pergi, Pak Amir mengendarai mobil kami kembali dan suasana di dalam mobil menjadi lebih tenang. Aku menatap Arfan, yang kini terlihat lebih senang. "Kamu melihat itu, kan?" Semua orang akhirnya belajar untuk menghormati satu sama lain. Arfan hanya tersenyum kecil. "Ibu, kadang orang butuh waktu untuk menyadari kesalahan mereka. Tapi, yang penting adalah kita tetap menjadi diri kita sendiri." Aku tersenyum bangga pada Arfan. Merasa bahwa cara mendidiknya dengan penuh kasih dan kejujuran akhirnya berhasil memberi dampak besar. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain yang mungkin sudah terlalu lama terbiasa dengan penilaian sepihak. Kami melanjutkan perjalanan pulang, dan meskipun kejadian tadi meninggalkan jejak di hati banyak orang, aku tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan yang baik,